Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdullah. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 811421085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit filariasis yang sering disebut juga dengan penyakit kaki gajah. Yang pertama kali akan kita bahas di sini yaitu definisi filariasis. Jadi, sesuai dengan namanya, filariasis merupakan penyakit akibat adanya investasi cacing filaria. Antara lain cacing ini yaitu Wucheria bancrofti dan Brugia timori serta Brugia malayi. Epidemiologi filariasis di daerah endemis seperti daerah Papua dan Nusa Tenggara Timur, diperkirakan 30% anak-anaknya terinfeksi cacing filaria sebelum usia 5 tahun. Wucheria bancrofti adalah etiologi yang paling tersebar luas di dunia. Dan di sisi lain, Brugia timori terbatas pada Pulau Timor Timur. Kemudian yaitu etiologi dan patofisiologi filariasis. Perjalanan cacing filaria dimulai dari seekor nyamuk yang terinfeksi, kemudian ia membawa larva L3 dan menggigit manusia. Setelah itu, larva tersebut akan bermigrasi ke limfatik untuk berkembang menjadi cacing dewasa yang mengobstruksi aliran limfa dan biasanya menyebabkan demam dan udem atau bengkak. Cacing dewasa perempuan akan melepaskan mikrofilaria ke peredaran darah dan limfa pada malam hari. Dan dari sirkulasi darah tadi, mikrofilaria ini masuk ke tubuh nyamuk saat penjamu digigit pada malam hari. Mikrofilaria tadi menembus usus nyamuk, berkembang menjadi larva L1 sampai L3 yang wujudnya larva L3 ini akan bermigrasi ke proboscis nyamuk dan siap ditularkan ke manusia yang akan digigit selanjutnya. Cacing dewasa ini dapat hidup di saluran limfatik lebih dari 2 dekade. Kemudian kita masuk ke gejala dan tanda filariasis. Gejala yang khas terjadi pada filariasis yang pertama yaitu ada eden pada seluruh ekstremitas yang disebabkan oleh Wucheria bancrofti, sedangkan eden pada bawah lutut dan lengan bawah disebabkan oleh Brugia. Yang kedua yaitu mengalami demam tinggi selama 3 hingga 15 hari. Kemudian yang ketiga, nyeri di kepala. Yang keempat, limfadenitis atau limfadenopati pada keadaan kronis. Dan yang kelima yaitu hiperpigmentasi pada kulit. Kemudian pemeriksaan penunjang filariasis. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan antara lain seperti pemeriksaan darah. Adapun hasil dari pemeriksaan darah ini didapatkan tanda-tanda eosinofilia dan peningkatan konsentrasi imunoglobulin E atau yang sering kita sebut Ig. Kemudian pemeriksaan mikroskopis. Pada pemeriksaan ini, mikrofilaria dapat ditemukan di daerah dengan cairan hidrogel. Pemeriksaan yang ketiga adanya pemeriksaan PCR dengan cara mendeteksi asam nukleat untuk Wucheria bancrofti dan Bruguiera pada spesimen darah, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan USG. Pemeriksaan yang didapatkan gambaran pergerakan khasnya yang disebut dengan filarial dance atau yang disebut dengan mari berdansa. Kemudian selanjutnya diagnosis banding filariasis. Diagnosis banding untuk penyakit ini antara lain seperti infeksi bakteri limfadenitis tuberculosis dan limfadenitis syphilis. Terapi filariasis.
Terapi yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit ini dilakukan dengan pemberian obat pencegahan massal atau POPM di daerah endemis. Adapun obat yang digunakan antara lain yaitu dietekarbamizine sebanyak 6 mg per kilogram berat badan dan dosis albendazole 400 mg. Kemudian keduanya diberikan sebagai dosis tunggal sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut. Untuk terapi filariasis limfatik diberikan dietkarbamizine 6 mg per kilogram berat badan selama 12 hari atau doxycycline sebanyak 200 mg per hari selama 6 minggu. Sekian penjelasan dari saya tentang penyakit filariasis. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.